Lantas apa sebab kita tak mau bersatu? Hanya beda nama, hanya beda organisasi, hanya beda ormas, seolah-olah kita tak bersaudara. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan dan pesankan kepada kita, dan ada ilmunya, sombong dia dengan ilmunya, itu biasa. Tapi kalau ada orang yang berilmu, tawadhu dengan ilmunya, itulah ihsan. Ada orang yang rajin ibadah, bangga dia dengan ibadahnya, menyalahkan ibadah orang lain, itu biasa. Tapi kalau ada orang yang rajin beribadah, bertambah tawadhunya di hadapan Allah, itulah ihsan. Ada orang yang kaya, pelit dia dengan hartanya, itu biasa. Tapi kalau ada orang yang kaya, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi faddala al-ayyam yawmul jum'ah wa faddala Ramadan ala sa'ir as-suhur wa wa'ada lil muttaqin was-salihin wasy-syakirin war-raki'in al-jannah tajri min tahtiha al-anhar. Nashhadu an la ilaha illallah wa rabbul ghaffar wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahsanul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza kana yaumul jumu'ah waqafat malaika ala abwabil masajid fayaktubuna al-awwal fal awwal atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tiba hari Jumat, maka malaikat berada di setiap masjid mencatat siapa yang melaksanakan ibadah Jumat dan diberikan pahala sesuai dengan waktu kedatangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji kita untuk Allah, bersyukur kita kepada Allah, karena sesungguhnya bukanlah kita orang yang selalu jujur, hingga masih ada orang yang percaya dengan ucapan kita. Karena sesungguhnya bukanlah kita orang yang paling baik, hingga masih ada orang yang mau berbuat baik kepada kita. Karena sesungguhnya juga bukan kita orang yang paling terhormat, sehingga masih ada orang yang mau hormat kepada kita. Tapi hanya karena satu sebab saja, yakni Allah masih tutup aib dan keburukan kita, sehingga masih ada orang yang percaya dengan ucapan kita, masih ada orang yang hormat kepada kita, masih ada orang yang mau bersahabat dengan kita. Maka bersyukur kepada Allah, berharap dengan syukur itu Allah sempurnakan nikmatnya, Allah tutup semua aib dan kekurangan-kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk keluarga, sahabat dan pengikutnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara sekian banyak keutamaan dan fadilah dari bulan Ramadan, ialah tak pernah habis dia untuk disampaikan, tak pernah usai dia untuk dibahas, dan tak akan pernah selesai dia dengan semua nama yang telah ditetapkan kepadanya. Di antaranya jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan syahrul ukhuwah. Ramadan adalah bulan persaudaraan. Yang ini akan menjadi judul khutbah kita pada kesempatan hari yang mulia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu jelas Allah sampaikan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan besar nilainya persaudaraan, akan tingginya nilai ukhuwah di bulan Ramadan.
sehingga Rasulullah sebutkan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man aftara yauman, siapa yang memberi makan, siapa yang memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, kana lahu ajru, maka baginya pahala yang sama, la yanqusu minhu, tidak dikurangi baginya sedikit pun pahala puasanya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, tidakkah di situ ada nilai persaudaraan? Tidakkah di situ ada nilai ukhuwah? Tidakkah di situ ada nilai kepedulian? Tidakkah di situ ada nilai persahabatan? Yang nilai itu disampaikan Rasulullah, nilainya sama dengan orang yang berpuasa. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, bagi orang yang tak sanggup berpuasa, bagi orang yang mendapatkan rukhsah allati rahasahallahu, yang Allah berikan keringanan kepadanya, Allah tak wajibkan bagi dia untuk berpuasa Ramadan lagi, Allah tak wajibkan kepadanya qada, tapi Allah berikan solusi yang mudah dan ringan baginya, yakni membayar fidyah. Dan kita paham jamaah yang dimuliakan Allah, fidyah itu bukan untuk yang lain, fidyah itu bukan untuk siapa-siapa, fidyah itu lil fuqara wal masakin. Pengganti puasa Allah izinkan untuk menyambung tali silaturahim. Pengganti puasa Allah izinkan untuk memperkuat ukhuwah. Pengganti puasa Allah izinkan dengan fidyah sebagai tanda persaudaraan. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut Ramadan, Sahrul Ukhuwah. Dia adalah bulan persaudaraan. Aina nahnu min hadil ism wahai muslimun? Di mana posisi kita dengan penamaan ini? Apakah telah bertambah persaudaraan kita di bulan Ramadan? Apakah semakin erat persaudaraan kita di bulan Ramadan? Apakah semakin baik kita dengan saudara kita selama bulan suci Ramadan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah nasihati kita. Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita dalam Quran surah Al-Hujurat, Allah ingatkan kita, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu, sesungguhnya orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah, mereka itu adalah bersaudara, mereka adalah bersahabat, mereka adalah berukhuwah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, faslihu baina akhwaikum, maka baik-baiklah kalian dalam bersaudara. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, kita tak akan pernah bisa berharap, kita tak akan, harapan itu pun tak akan pernah bisa terwujud. Ingin menyatukan semua paham, ingin menyamakan semua fikih, ingin mensinkronkan semua akidah, itu tak akan pernah terwujud, karena perbedaan dalam kehidupan adalah sunnatun min sunnatillah, adalah sunnah dari sunnah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa bersatu, apapun fikihnya, apapun pahamnya, apapun ormasnya, apapun organisasinya, kita bisa bersatu. Bukan bersatu organisasinya, tapi bersatu visinya. Kita memiliki visi yang sama di kehidupan ini jamaah yang dimuliakan Allah. Lantas apa sebab kita tak mau bersatu? Hanya beda nama, hanya beda organisasi, hanya beda ormas, seolah-olah kita tak bersaudara. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingatkan dan pesankan kepada kita, faslihu baina akhwaikum, baik-baiklah kalian dalam bersahabat, baik-baiklah kalian dalam berukhuwah, karena dalam persahabatan dan ukhuwah itu kalian akan temu perselisihan paham, kalian akan dapati keributan, kalian akan jumpai orang yang tidak akan mau menyambung tali kekerabatan. Tapi Allah ingatkan kita, faslihu baina akhwaikum, baik-baik kalian bersaudara, baik-baik kalian bersahabat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan Allah ini menyampaikan dan menyadarkan kita, dalam diri kita ada hak orang lain, dalam ilmu yang kita punya ada ilmu orang lain, dalam ibadah yang kita rutinkan ada ibadah orang lain,
Dalam kehidupan yang kita praktekkan ada kehidupan orang lain. Kita bukan sendiri di kehidupan ini. Ada hak orang lain. Yang ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, hakul muslim alal muslim sittun. Hak orang Islam dengan orang Islam yang lainnya ada 6. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, kita hidup ada hak orang lain dalam diri kita. Kita berada di tempat manapun kita duduk, di tempat manapun kita berdiam, ada hak orang lain. Kalau kita bertetangga, ada hak tetangga orang lain. Kalau kita berjamaah, ada hak jamaah yang lain. Kalau kita berkeluarga, ada hak keluarga yang lain. Hakul muslim alal muslim sittun, kata Rasulullah. Hak orang Islam dengan orang Islam yang lainnya itu ada 6. Artinya juga jamaah yang dimuliakan Allah, kalau hak ini tak diberikan, kalau hak ini tak disampaikan, maka paham dan sangat paham betul kita. Ketika ada orang punya hak kepada kita, lalu haknya kita tahan, tidak ada yang pantas disebut kecuali qatar kabazul min zulumat. Dia telah melakukan dari sekian banyak perbuatan-perbuatan yang zalim. Wal iyadu billah. Apa yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan? Idza laqitahu fasallim alaihi. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika bertemu, kata Rasulullah, jika berpapasan, kata Rasulullah, fasallim alaihi, ucapkan salam, tebarkan salam, berikan salam, ucapkan salam, afsus salam. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, al jannatu mustaqatun alal arba, surga itu merindukan 4 golongan. Di antaranya adalah yafsus salam, mereka yang menebarkan salam, mereka yang bertemu mengucapkan salam, mengucapkan salam, memberikan salam. Jamaah yang dimuliakan Allah, hal yang sederhana ini sudahkah ada dalam diri kita? Bertemu kita mengucapkan salam kepadanya, tak peduli kita apapun ormasnya, tak peduli kita apapun jenis pengajiannya, tak peduli kita apapun fikihnya, tapi kalau kita bertemu, hak dia adalah kita ucapkan salam, berikan haknya. Hakul muslim itu haknya, sampaikan kepadanya salam, assalam, berikan salam kepadanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah nabi kita adalah nabi yang rahmatan lil alamin. Al-Quran kita adalah kitab yang rahmatan lil alamin. Agama kita, agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Lantas bagaimana mungkin kita penganutnya tak memiliki konsep rahmatan lil alamin? Jamaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan berharap berbangga kita dengan amal soleh kita, berbangga kita dengan ibadah kita, berharap bangga betul kita dengan solat kita, yakin betul kita dengan solat ini akan membuat kita menjadi ahli surga? Apakah kita akan berbangga dengan dalil kita, mengatakan dalil kita lah dalil yang paling benar, dan yakin betul dengan dalil itu kita akan masuk surga? Apakah pantas kita berbangga dengan kebaikan yang kita lakukan dan yakin betul dengan kebaikan itu kita akan masuk surga? Ingat-ingatlah jamaah yang dimuliakan Allah, ingat-ingatlah apa yang dipesankan oleh Rasulullah. La tadkhuluna jannah, tak akan masuk surga. La yadkhuluna al-jannah ahadukum bil amali, tak akan masuk surga di antara kalian karena amal kalian, kata Rasulullah. Tak masuk surga kalian hanya karena amal kalian. Tak masuk surga kita karena solat kita. Tak masuk surga karena kuatnya dalil kita. Tak masuk surga karena rajin kita beribadah. Tapi kata Rasulullah, wala anta, ditanya Rasulullah oleh sahabatnya, wala anta ya Rasulullah, walaupun itu engkau ya Rasulullah, wala ana, kata Rasulullah, walaupun itu aku, kata Rasulullah, tak akan masuk surga kita kena amal ibadah kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, illa ayyadhamani Allahu abdi, kecuali
Allah akan berikan rahmatnya. Kecuali Allah akan berikan rahmatnya kepada seseorang, rahmat Allah itulah yang akan membuat orang menjadi ahli syurga. Lalu kita bertanya, aina rahmatullah? Di mana rahmatnya Allah? Allah jelaskan, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang muhsinin. Man huwal muhsinin? Siapa orang yang muhsinin itu? Kita jumpai ternyata orang muhsin, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah orang yang ihsan, orang yang dalam kesehariannya berbuat ihsan. Ada ilmunya, sombong dia dengan ilmunya, itu biasa. Tapi kalau ada orang yang berilmu, tawadhu dengan ilmunya, itulah ihsan. Ada orang yang rajin ibadah, bangga dia dengan ibadahnya, menyalahkan ibadah orang lain, itu biasa. Tapi kalau ada orang yang rajin beribadah, bertambah tawadhunya di hadapan Allah, itulah ihsan. Ada orang yang kaya, pelit dia dengan hartanya, itu biasa. Tapi kalau ada orang yang kaya, dermawan dia dengan hartanya, itulah ihsan. Dan ihsan itu adalah orang muhsin. Orang muhsin itu adalah orang yang Allah kasih rahmat. Orang yang kasih rahmat itulah orang yang akan menjadi ahli syurga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena singkatnya waktu khutbah kita pada kesempatan hari ini, saya menasihati diri sendiri, mengajak jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, momen yang Allah berikan kepada kita Ramadan ini, yang harinya hanya sebentar, yang waktunya hanya sekejap. Ayyam ma'dudat, kata Allah, ayyam ma'dudat. Ramadan ini sebentar, dia tak lama, sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita, sekejap lagi akan pergi meninggalkan kita, entah bertemu entah tidak. Tapi nilai-nilainya kita harapkan bisa abadi dalam kehidupan kita. Nilai persaudaraan yang dibawa oleh Ramadan bisa kita terapkan dengan kehidupan kita. Kita berharap Ramadan mendatangkan syafaat, amalkan nilainya, yakni nilai ukhuwah di antaranya, nilai persaudaraan. Faslihu baina akhwaikum, baik-baiklah kita bersaudara, akrab-akrablah kita bermasyarakat, akur-akurlah kita bertetangga, karena disitulah Allah letakkan rahmat dan kasih sayangnya. Isma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah sesuka hati, tapi ingat suatu saat kematian pasti akan menghampiri. Wa'mal masyi'ta fa innaka mas'ulun bih, berbuatlah sesuka hati, tapi ingat apa yang dibuat akan Allah minta pertanggungjawabannya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalika an zaini ibadi ashrafil ibadi wa sallim wa